Ketemu lagi dengan saya Tafsir atau teman-teman di salah satu atau NC. Nah, sebelum kita mulai topik ini, saya akan mengingatkan sekali lagi bahwa nanti di hari ini di hari Selasa 1 April ya, atau 20 hari sebelum ulang tahunku ada hadiah khusus yaitu film Bismillah Kurang Suamimu yang akan tayang hari ini jam 10 pagi ya. Karena kenapa Bu vlognya nggak harus pagi pas lewat jam 9 karena aku lagi fokus nonton film ya. Jadi ini saya fokus ke tempat lebih tepat agar lebih relax setelah ini. Nah, jadi kita bahas topiknya termasuk ke TMJ. Temporal joint syndrome atau disingkat TMJ adalah penyakit radang sendi, kondisi penyakit sendi yang disebabkan oleh pada bagian rahang atau sekaligus ligamen. Jadi ketika seorang dari sendi kotor sebagai kotor punggungnya. Jadi biasanya itu mengalami cedera pada bagian rahang dan mulut. Tapi kalian bisa ada juga di bagian telinga seperti ini. Nah, penyakit TMJ ini biasanya tuh bisa menyerang siapapun, tapi mungkin jarang terjadi. Tapi penyakit ini juga terjadi karena ada benturan di belakang telinga ya, di belakang telinga ataupun di bagian mulut karena biasanya tuh kalau mulut itu kotor ini bisa terjadi langsung cedera. Nah, bagaimana mengatasi cara penyakit TMJ? Pertama, ada penyakit TMJ pertama untuk kebiasaan. Ketika mengunyah makanan, pastikan mengunyah dengan perlahan. Kalau mengunyah cepat-cepat, itu rahangnya secara tidak langsung akan menyebabkan retak ya. Misalnya mengunyah makanan dengan benar-benar makanan bentuk halus atau kasar, mengunyah tuh harus pelan-pelan ya supaya tidak gampang betul. Kemudian kedua, ketika berbicara hentikan kebiasaan menggerakkan rahang itu berkali-kali dengan menggunakan ekspresi lucu. Jadi kalau TMJ itu kalau menggunakan ekspresi lucu yang terlalu berlebihan itu secara tidak langsung bisa merusak jaringan ligamen pada rahang itu bisa ini karena kan bisa seperti kaku ataupun tidak pada telinga. Kemudian yang ketiga, kalau untuk mencegah jaringan cedera pada telinga, hindari kebiasaan mendengarkan suara yang terlalu keras. Kalau bisa ada suara terlalu keras dari luar, meskipun bukan pakai earphone atau misalnya dari karena suara speaker atau bukan konser, pastikan kebiasaan membawakan earmuff atau earphone atau headphone yang tidak berkabel supaya tidak mengenai risiko dari penyakit rahang mulut. Kemudian yang keempat, kalau jika terjadi berat TMJ saya akan lakukan operasi. Pilihlah operasi yang paling aman supaya sudah direkomendasi oleh dokter. Kemudian yang kelima, menghindari jauhi makanan yang kita tidak tepat sama mengonsumsi makanan, misalnya lollipop, es batu yang terlalu tepuk, terus juga coklat, cepat matang dan lain sebagainya. Kemudian yang ada terakhir sekali ini, cara menghindari mengatasi penyakit TMJ itu adalah ketika menggosok gigi. Jadi menggosok gigi untuk menggosok gigi bagian yang perlahan mulut itu juga berisiko mengakibat. Jangan membuka terlalu lama, membuka risiko makin risikonya rahangnya makin terpecah ya. Jadi menggosok gigi dengan perlahan-lahan, biasakan gunakan sikat gigi yang lembut dan halus dan jangan menggunakan yang aus karena kalau udah itu rahangnya bisa menyebabkan sakit ya. Karena akan sedikit gigit dah. Cara menggosok gigi jangan sambil menggigit lidah. Itu salah satu yang paling penting yang harus diperhatikan sebelum mengatasi penyakit TMJ. Oke, topik kali ini sudah bisa manfaat. Semoga nanti nonton film aku ya. Nah, jadi kebiasaan juga yang paling penting tidak boleh terlalu banyak bicara saat mengenai risiko penyakit sindrom TMJ yang berlebihan. Oke, topik kali ini sudah bisa manfaat dan kalau seperti biasa untuk follow sosial aku kemas untuk tahu bagaimana cara kalian untuk mengatasi penyakit TMJ ya.